Taib, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan keluasan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Terakhir kita bahas tadi malam yaitu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di dalam syariat kita agama Islam itu sudah diatur seindah mungkin pembahasan syariatnya berkaitan dengan rumah. Dijadikan, terakhir kemarin malam kita bahas apa? Bahwa salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat seseorang memiliki rumah. Entah dengan kontrak atau sewa, kalau dia punya rumah itu dia nikmat. Menjadi salah satu dari 3 nikmat yang seseorang akan merasakan dunia beserta isinya. Kemudian di dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa, atau dalam syariat agama Islam, syariat agama kita, begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara rumah. Misalnya rumah itu tidak boleh disamakan dengan kuburan yang sepi dari bacaan Al-Quran, sepi dari majelis ilmu. Nanti kita bahas insyaAllah. Yang kedua, bahwa rumah itu disyariatkan di dalamnya untuk memperbanyak solat sunnah. Bahkan solat sunnah itu lebih banyak daripada solat wajib. Dan itu disyariatkan, ditegaskan, dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Begitu juga kita bahas tadi malam bahwa idza dakhala ar-rajul baitahu fatakarallaha inda dukhulihi, yaitu menjelaskan tentang seorang muslim ketika dia masuk ke rumahnya hendaknya dia berzikir menyebut nama Allah agar setan tidak masuk ke rumahnya dan tidak makan bersamanya. Dan ini diatur secara rinci, diatur secara baik di dalam konsep rumah yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada dalam hadis yang disebutkan Imam Bukhari, disebutkan Imam Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa aghliqul abwab wadhkur ismallah, ya, tutuplah pintu-pintu itu dengan menyebut nama Allah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan, karena setan itu tidak akan membuka pintu yang mana pintu itu ditutup dengan membaca nama Allah. Itu diatur di dalam syariat kita. Kalau dari sini sebelum kita bahas di mana rumah itu, berarti di dalam syariat agama Islam rumah itu adalah satu tempat yang diletakkan beberapa syariat, ya, dijaga oleh syariat, menjadi nikmat, dianjurkan memperbanyak solat di dalamnya. Berarti rumah ini bagus, sampai dianjurkan untuk memperbanyak solat di dalamnya, dianjurkan untuk membaca surah Al-Baqarah di dalamnya, ya, dianjurkan untuk berzikir ketika masuk, mengucapkan salam ketika masuk, ya, bahkan ketika keluar pun berdoa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ketika dia keluar rumah. Ya, bagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada lonceng, ada anjing, ada gambar. Itu masya Allah diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa rumah itu adalah suatu tempat yang sangat istimewa, sampai diatur, disebutkan kriteria rumah yang dimasuki malaikat dan rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, diatur secara rinci oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anakku semua, besok atau kapan pun itu, kalau antum punya rumah, ya harus memenuhi ilmu. Bahkan kalau sebelum membangun rumah, sebelum memiliki rumah, ya hendaknya mempelajari kriteria rumah-rumah yang dimasuki malaikat dan rumah yang tidak dimasuki malaikat, dan harus mempelajari dengan baik bagaimana seharusnya menjadikan rumah itu adalah rumah yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rumah itu bukan besarnya atau luasnya atau kecilnya, karena rumah Nabi saja kecil. Sampai-sampai Aisyah dalam beberapa hadis mengatakan ketika Nabi SAW di suatu malam, saya mencari Rasulullah, mungkin ya gelap. Aisyah mengatakan, saya mencari Nabi SAW, namun saya tidak menemukan. Lalu saya menggerakkan tangan saya, lalu saya menemukan Rasulullah kakinya, dan kaki Rasulullah sedang dalam kondisi sholat. Artinya Rasulullah sholat rumahnya besar atau kecil? Kecil. Di situ Rasulullah tidur, di situ juga Rasulullah
Salat. Bahkan dalam hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, dia mengangkat apa? Mengangkat kepalanya atau badannya atau kakinya Aisyah supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa sujud. Dan ketika Rasulullah bangkit dari sujud mengembalikan kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Artinya rumah Rasulullah kecil atau besar? Kecil. Tetapi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjadi tempat yang paling menyejukkan, tempat yang paling baik. Bahkan antara rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah dengan mimbar Rasulullah disebut dengan Raudhah min riyadil jannah, disebut dengan Raudhah. Kalian kalau ke Madinah itu ada namanya Raudhah. Raudhah itu antara apa? Antara rumah Rasulullah dengan mimbar. Kalau kalian berangkat ke sana biasanya disunnahkan untuk sholat di sana, berdoa di sana, antri, masuknya antri. Ya, masuk antri, masuk sholat. Ya, luar biasa. Karena rumah itu istimewa. Maka sangat disayangkan ketika kemudian orang punya rumah, tapi dia tidak menjadikan rumah itu seperti surga. Dia nggak jadikan rumahnya itu lapang. Sering sekali kita ketemukan rumahnya orang besar, tetapi kita nggak tahu rumah itu dimasuki malaikat atau tidak. Kita nggak tahu rumahnya besar, tetapi apakah memberikan ketenangan, kesejukan di dalamnya atau tidak? Itu yang jadi masalah. Ya. Baik, mulai malam ini kita akan bahas beberapa poin bagaimana menjadikan rumah itu seperti surga. Atau dalam kalimat apa? Baiti jannati. Rumahku adalah rumahku, surgaku. Sejuk dia tinggal di dalam rumah, betah dia di dalam rumah. Yang pertama, bagaimana menjadikan rumah itu terasa nyaman ketika berada di dalamnya, terasa sejuk ketika ada di dalamnya, terasa nyaman. Yang pertama adalah rumah itu di dalamnya harus ada iman dan takwa. Rumah itu adalah rumah yang di dalam penghuninya itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Bahkan Allah ketika memanggil orang yang ada di dalam rumah itu dengan sebutan iman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai para suami, jagalah dirimu dan keluargamu, anak istrimu. Allah mengawali hai orang-orang beriman. Artinya orang yang di dalam rumah tangga itu adalah orang-orang yang beriman. Maka kalau kita ingin menjadikan rumah tangga kita itu adalah rumah tangga, ini ada ustadz-ustadznya yang semuanya hampir sudah menikah. Ketika dia ingin menjadikan rumah tangganya, rumahnya, bukan rumah tangganya, rumahnya, rumah yang di dalamnya ada kesejukan, ketenangan. Apalagi sekarang, ya mungkin para pendengar semuanya stay di rumahnya, ya tinggal di dalam rumahnya. Maka rumah itu akan menjadi sejuk, menjadi tenang ketika orang-orangnya beriman kepada Allah. Maka disayangkan bagaimana sumpeknya rumah kalau anak ada di dalam rumah, istri dalam rumah, suami di dalam rumah, ayah di dalam rumah, tetapi dalam rumah ada yang dengar musik, mungkin abangnya ada yang merokok, ada yang judi, ada yang mabuk, ada yang terbuka auratnya duduk di teras rumah. Sumpek rumah itu, tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, gerah, problem isinya rumah. Anak durhaka sama orang tua menjadi dayus, tidak memperhatikan kesolehan dan maksiat yang dikerjakan oleh istrinya. Tidak ada ketenangan. Kebanyakan sekarang suami adalah suami dayus. Ya, maka kalau kemudian ingin menjadikan rumah itu seperti surga, maka yang harus dilakukan adalah penghuninya harus beriman kepada Allah. Dan tempat itu nyaman. Tempat itu nyaman, enak ketika orangnya itu beriman. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, seandainya penduduk bumi itu amanu wattaqau la fatahna alaihim, Allah akan menurunkan, membukakan mereka berkah dari langit dan dari bumi kalau orang itu bertakwa kepada Allah. Maka ada iman dan ada takwa. Lalu muncul pertanyaan kepada kita semua pendengar dan anak-anakku semua, lalu bagaimana cara menjadikan supaya orang itu beriman? Bagaimana caranya supaya orang itu beriman? Ada yang tahu? Bagaimana supaya suaminya beriman, ayahnya beriman, anaknya beriman, istrinya beriman? Gimana caranya? Gimana caranya?
Caranya adalah kesempatan ketika terjadi musibah seperti sekarang ini, berkumpul seorang ayah, berkumpul ibu, anak di dalam rumah, maka mereka harus menghidupkan iman mereka. Bagaimana cara menghidupkan iman? Itu dengan 3 cara. Salah satu caranya adalah menghidupkan tauhid mereka kepada Allah. Menghidupkan tauhid. Maka saya sarankan kepada para bapak, para ayah, para orang tua, selama di rumah hendaknya dia mengajarkan anaknya tentang apa? Tentang tauhid. Maka ketika dia mengajarkan tentang tauhid di rumahnya, berarti yang dilakukan dia harus bikin majelis apa? Majelis ilmu. Makanya suami itu harus pintar. Suami itu harus cerdas. Suami itu harus hafal Quran. Makanya kalian ini besok calon suami, kalian harus beriman, kalian harus bertauhid, kalian hafal Quran, kalian hafal hadis, kalian pintar fikih, kalian pintar tauhid, pintar halal dan haram. Maka ketika terjadi musibah, tidak boleh orang keluar dari rumah, kalian bikin majelis ilmu di dalam rumah. Bikin pengajian. Ba'da maghrib duduk bikin pengajian. Suaminya duduk di sini, istri duduk di situ, istri pertama duduk sini, istri kedua duduk sini, istri ketiga duduk sini, istri 4 duduk di sini, terus anak-anaknya di sana. Bikin majelis ilmu. Yang diajarkan tentang apa? Apa tadi yang diajarkan? Tauhid kepada Allah. Karena majelis ilmu itu sudah taman sorga. Coba bayangkan, rumahnya sudah kayak sorga, majelis ilmunya adalah taman sorga. Ada hadisnya, disebutkan oleh riwayat Imam At-Tirmidzi. Perhatikan hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza marartum birriyadil jannati farta'u." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati taman-taman sorga, maka singgahlah, berhentilah, mampirlah. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman sorga? Di mana di dunia ini ada taman sorga? Gak ada kan? Gak ada taman sorga, adanya taman mini, taman bunga, taman apalah macam-macam. Akhirnya para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman sorga? Yang kami disuruh untuk berhenti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilaqad dzikr, yaitu tempat majelis ilmu. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim, perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, andaikan seseorang bermajelis ilmu, dia tidak mendapatkan pahala gak apa-apa. Cukuplah dia sudah merasakan lezatnya ketika dia bermajelis ilmu. Maka beliau mengatakan lezatnya menuntut ilmu itu tidak bisa ditukar dengan apa-apa. Sampai-sampai ada ulama lain mengatakan kalau kamu tidak merasakan lezatnya ilmu dan lezatnya majelis ilmu, berarti 2 kemungkinan yang ada dalam hatimu. Yang pertama adalah munafik, yang kedua adalah memang Anda tidak cocok untuk mendapatkan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka ketika orang itu mau diperbaiki oleh Allah, maka Allah mencelupkan dia ilmu. Makanya ada orang, maka seharusnya kalau rumah itu mau dijadikan rumahku, sorgaku, rumahnya sudah seperti sorga, bapaknya beriman, ibunya beriman, anaknya beriman, semua beriman. Kemudian sang ayah bikin majelis ilmu di rumah. Sekitar tahun 2015, saya pernah buat pengajian yang judulnya adalah ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dan dijelaskan oleh perkataan Ali bin Abi Thalib, alimu wa adibu. Para ulama mengatakan hendaknya seorang ayah itu dia punya majelis ilmu di dalam rumah, karena itu adalah waktunya dia mengevaluasi anaknya, mengevaluasi istrinya. Disitulah waktu mereka memasukkan ilmu. Misalnya waktu makan, makanya Rasulullah ketika makan sama anak kecil, Rasul mengatakan apa? Ya gulam, samillah, wakul mimma yalik, wakul apa? Wakul biyaminik, ya. Wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah, wakul biyaminik wakul mimma yalik, begitu ya. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari sekitar yang kamu. Para ulama mengatakan di mana Rasulullah SAW sambil makan mampu memberikan nasihat kepada anak kecil. Tentang apa tadi? Tentang tauhid. Ketika Rasulullah mengatakan ya gulam samillah, wahai anak kecil ucapkan Allah, ucapkan nama Allah, itu ajaran tauhid. Ihfadillah yahfadka kepada Ibnu Abbas. Ini tentang tauhid.
Maka sebenarnya ketika terjadi musibah seperti sekarang ini, itu kalau bapaknya pinter, bapaknya itu cerdas, itu waktu paling baik dia duduk di rumahnya, dia memasukkan pelajaran tauhid kepada anaknya setiap malam. Coba bayangkan kalau libur 14 hari, bapaknya mengajarkan tentang tauhid dari perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, perkataan Yakub idza hadaral maut, ketika Yakub menjelang-jelang mau meninggal dunia, dia mengumpulkan anaknya, kemudian dia nanya, wahai anakku, apa yang kamu sembah ketika sepeninggalnya saya? Wah, itu bagus diajarkan kepada anak. Atau perkataannya Luqman Al-Hakim kepada anaknya tentang la tusyrik billah. Wah, itu bagus. Atau perkataan Rasulullah, ihfadillah yahfadka, tentang tauhid kepada anak kecil. Atau Rasulullah berkata, ya gulam samillah, ucapkan nama Allah, itu tentang tauhid. Atau ketika Rasulullah bertemu sama anak kecil, budak perempuan, aina Allah, di mana Allah, itu tentang tauhid. Nah, itu bagus diajarkan ketika seorang ayah itu pinter, ketika dia tinggal di dalam rumah, waktunya dia mendidik anaknya. Coba bayangkan 14 hari dia mentausiah anaknya, 14 hari libur, anaknya selalu di rumah, bapak selalu di rumah, ibu selalu di rumah, pengajian setiap malam tentang kitab tauhid. Selesai nggak kitabnya? Selesai. Musibah diangkat, anaknya tetap beribadah kepada Allah. Resiko sekali ketika para pendengar tidak memperdulikan musibah ini. Di rumahnya sibuk dengan maksiat, di rumahnya sibuk dengan nonton, di rumahnya sibuk dengan ghaflah, sibuk dengan nikmatani makbubun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatul farah. Mereka punya kesehatan, mereka punya waktu, tapi disia-siakan. 14 hari waktu berlalu, keluar musibah diangkat, mereka keluar lagi hanya seperti serigala-serigala, hanya seperti harimau-harimau yang lepas dari kandang. Keluar lagi, buas lagi, tidak memikirkan lagi kalau saya bermaksiat musibah turun. Kenapa? Karena waktu 14 hari tidak digunakan untuk mengajarkan tauhid. Maka ini lucu sekarang, banyak orang 14 hari anaknya difasilitasi HP, fasilitasi macam-macam. Malah 14 hari itu sibuk dengan nikmatani itu tadi, dua nikmat yang disia-siakan. Badannya sehat karena di rumah, banyak waktu luang karena di rumah, tetapi Masya Allah, tidak ada nikmat yang dia dapatkan untuk bermajelis ilmu. Sedih saya aja sedih gitu. Ya, maka anakku semua yang dimuliakan Allah. Ya, nikmat yang paling lezat itu adalah lezatnya orang yang menuntut ilmu. Makanya antum kalau baca kisah, saya ada buku kisah-kisah orang yang merasakan lezatnya ketika menuntut ilmu. Sampai-sampai ada ulama itu dia membawa kantong plastik kalau dia pergi bermajelis ilmu di majelisnya Imam Ahmad atau majelis ulama yang lain, karena dia duduk paling depan dan dia katakan, kalau saya pergi bermajelis ilmu saya harus bawa plastik. Karena kalau mau kencing saya nggak boleh keluar. Nanti kalau saya keluar, balik lagi saya ketinggalan. Maka kalau saya kencing terpaksa harus kencing dengan di plastik. Karena saya nggak mau meninggalkan majelis ilmu. Karena kalau dia keluar butuh perjalanan jauh. Karena dulu WC-nya kan jauh. Saking cintanya dengan majelis ilmu. Antum lihat si biografinya Imam An-Nawawi yang meninggal di masa muda. Di umur 40 tahun. Tapi dia membuat karya-karya tulis yang luar biasa. Antum lihat Imam Ibnu Taimiyah. Yang ketika didatangi oleh Imam Ibnu Qayyim, wah Ibnu Taimiyah, guruku, ini udah siang nih, gitu kan? Wah ini udah siang, semua orang-orang sudah keluar cari makan, kenapa kamu masih sibuk di sini? Kata Imam Ibnu Taimiyah, orang-orang itu sibuk cari makan supaya kenyang, sedangkan saya cukup membaca buku sudah merasa kenyang, lezatnya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah keluarnya siang hari. Ketika Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, orang sudah keluar cari makan, kenapa engkau masih membaca buku? Dia katakan, saya kenyang dengan ini. Kalau orang itu kan kenyang dengan duit, kenyang dengan nasi, kenyang dengan makanan. Imam Ibnu Taimiyah kenyang dengan buku. Ngapain dia keluar? Gitu. Insyaallah. Ya, makanya kalimat ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis ilmu itu halaqah zikir, majelis ilmu itu adalah bagian dari riyadul jannah, taman-taman surga. Sekarang saya tanya, kalau di Tanjung Pinang ini ada taman cantik lagi. Ada air mengalir, ada air terjunnya, ada binatang-binatangnya, ada hewan-hewannya, ada fasilitas. Ketika antum masuk di situ mau keluar nggak? Mau keluar nggak? Nggak mau. Bahkan kalau antum disarankan tinggal di situ, mau atau tinggal nggak? Mau keluar? Nggak mau tinggal? Iya. Saking senangnya tinggal di taman. Itu taman dunia.
Lalu bagaimana ketika Rasulullah menyambung kata riyad dengan kata jannah? Riyad itu taman, sorga itu sesuatu, kata para ulama, sesuatu yang tidak bisa difikirkan kenikmatannya. Kalau masih bisa difikirkan berarti bukan sorga. Karena sorga itu sesuatu yang tak bisa difikirkan. Ya, tapi sekarang orang tidak mau bikin majelis ilmu di rumah. Maka anakku semua yang dimuliakan Allah. Ini poin pertama. Maka ketika kita ingin menjadikan rumah kita itu taman sorga, maka yang pertama harus yang dibangun apa dulu? Beriman. Makanya kalau antum dengar hadis untuk laki-laki misalnya, kalau dia menikahi perempuan, perempuan itu dinikahi karena berapa? Karena 4. Salah satu dari 4 ini, kata Rasulullah, pilihlah agamanya. Dan kalau perempuan dia mau cari suami, kata Rasulullah, kalau ada laki-laki yang baik agamanya, maka jangan ditolak, gitu kan? Jadi perempuan harus beriman, laki-lakinya harus beriman. Ketika laki-laki beriman, perempuan beriman, mereka melakukan hubungan suami istri, maka lahirlah orang yang beriman. Al khairu la ya'ti illa bi khairin. Yang baik pasti melahirkan sesuatu yang baik, dan rumahnya itu seperti sorga karena dilandasi dengan orang-orang yang beriman. Maka anakku semua yang dimuliakan Allah, ini para pendengar yang dimuliakan Allah, maka yang pertama yang dibangun itu adalah tauhid. Maka PR kita ini selama stay di rumah adalah mengajarkan tauhid kepada anak dan kepada istri. Nah, antum juga selama tinggal di sini kita genjot pelajaran tauhid. Supaya ketika musibah ini berlalu kita semakin takut kepada Allah. Ya, ketika musibah ini berlalu kita kemudian semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 14 hari stay-nya orang di Indonesia ini semua 14 hari harus sembunyi dari corona itu. 14 hari harus sembunyi di dalam rumahnya. Mudah-mudahan setelah 14 hari mereka keluar menjadi seorang yang rindu dengan masjid, rindu dengan sujud, rindu dengan berjamaah, rindu dengan majelis ilmu, rindu dengan tauhid. Mereka meninggalkan kesyirikan dan kebid'ahan. Kata Nabi, kata Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quran yang sering kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang kita minta. Maka anakku semua, ada satu dalil. Perhatikan ayat ini tentang tauhid yang ada dalam surah At-Talaq, surah ke berapa At-Talaq itu? Surah yang ke-60 berapa? 65. Surah yang ke-65. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah." Perhatikan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah. Kata ulama, perhatikan ini, setiap antum mendengarkan kata takwa di dalam Al-Quran atau kata beramal soleh di dalam Al-Quran, maka itu pasti harus didasari tauhid, dan setiap kata amal soleh itu berarti harus didasari dengan ittiba kepada Nabi SAW. Karena tidak mungkin dikatakan takwa kecuali tauhid, dan tidak mungkin dikatakan amal soleh kecuali memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah. Itu prinsip ketika orang beramal. Maka kalau ayat ini mengatakan wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa itu artinya bertauhid. Ya, bertakwa itu artinya bertauhid. Karena tidak mungkin seseorang itu dikatakan bertakwa kalau dia tidak bertauhid, dan tidak mungkin seseorang dikatakan beramal saleh, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Kata Fudail bin Iyad, maksud amalan saleh yaitu amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Jadi kalau antum membaca Al-Quran, setiap ketemu kata takwa berarti artinya tauhid. Setiap bertemu dengan kata amal soleh, itu artinya pekerjaan itu sesuai dengan Rasulullah. Karena ketika tidak sesuai dengan Rasulullah, berarti itu bukan amal soleh. Makanya kalau ada orang berzikir-zikir, ada orang ritual-ritual begini, kalau dia tidak sesuai dengan Rasulullah, itu bukan amal soleh. Apa namanya Ustadz? Ya namanya fahuwa mardudun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan ayat ini. Kalau orang itu bertakwa, maka ada jalan keluar. Orang kalau bertakwa ada jalan keluar. Makanya sekarang kalau corona dianggap sebagai kesulitan, dianggap sebagai beban, dianggap sebagai problem, dianggap sebagai penyempit hidup manusia,
maka obatnya untuk makhraj. Makhraj itu madkhal, makhraj. Makhraj dari kata kharaja, makhraj jalan keluar. Ada solusi yang Allah berikan, bertakwa kepada Allah. Maka kalau ada orang banyak kesulitan, besar kemungkinan dia kurang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya bertauhid kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Perhatikan, ada orang ketika dia terkurung dalam goa. Hadis ini antum bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab tawassul. Ada orang terkurung dalam goa. Masuk di goa, terkurung, ada batu. Kemudian mereka berdoa, ada yang berdoa dengan ini, ada yang berdoa dengan ini, ada yang berdoa dengan ini. Salah satunya berdoa dengan amal solehnya. Maka boleh orang itu bertawassul dengan amal soleh. Dan dia berdoa tentang kebaikannya kepada orang tua. Keikhlasannya dia membantu orang tuanya. Kisahnya panjang, kisahnya. Dia curhat kepada Allah, begini curhatnya. Ya Allah, batu itu sudah nutup pintu goa. Ya Allah, saya punya amal soleh. Amal soleh ini ya Allah, saya dulu pekerjaan saya tukang memerah susu kambing. Dan di dalam rumah saya itu ada istri dan ada anak-anak saya dan ada ibu dan bapak saya. Setiap hari saya balik dari memerah susu, maka susu ini tidak saya berikan kepada anakku, tidak saya berikan kepada istriku, kecuali diminum terlebih dahulu oleh ibu dan bapakku. Suatu ketika, ya Allah, saya pulang tengah malam. Ibuku dan bapakku sudah tertidur. Yang terbangun ketika itu adalah anak dan istriku. Maka ketika saya masuk rumah, saya pegang susu itu. Kemudian anakku minta susu itu. Kemudian saya melihat ibuku sedang tidur. Tetapi saya tetap berkomitmen bahwa susu ini harus diminum oleh ibu saya. Karena saking baktinya kepada ibunya. Kemudian dia katakan, wahai anakku, ini tidak boleh kau minum, kecuali terlebih dahulu diminum oleh orang tua saya. Maka susu itu dipegang. Susu itu dipegang, sampai kemudian dia bangun di pagi harinya, dia masih memegang susu itu, dan betul-betul dia tidak berikan kepada anaknya, kecuali diminumkan terlebih dahulu kepada ibu dan bapaknya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau kamu ridho dengan yang saya lakukan ini, saya tidak melakukan perbuatan baik ini kecuali hanya birru walidain, kecuali hanya berbuat baik kepada ibu dan bapakku. Saya dahulukan ibu bapakku di balik anak dan istri saya. Saya rela megang susu itu satu malam supaya jangan diminum anakku, dan pagi hari saya minumkan kepada orang tuaku. Kalau kamu ridho dengan amalan ini, bukakan pintu. Apa yang terjadi? Dengan doanya, dengan amal solehnya, dengan keikhlasannya, dia lakukan perbuatan itu, maka pintu gerbang itu, pintu batu yang menutup mulut goa itu terbuka dan mereka bisa keluar. Para ulama mengatakan, sekian banyak amal soleh ketika dikerjakan betul-betul karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul-betul dia lakukan karena Allah, di situ Allah berikan jalan keluar. Di situ Allah berikan jalan keluar. Nah sekarang ini kalau orang itu mencari jalan keluar, apa sih hebatnya manusia? Kalaupun seandainya corona ini hilang, manusia itu sembuh dari sifat, dari positif kena corona kemudian sembuh, nggak boleh kita katakan dokter yang hebat, nggak boleh kita katakan pemerintah yang hebat, nggak boleh kita katakan rumah sakitnya yang hebat. Tidak, Allah yang masih menyayangi kita. Kalaupun seandainya corona hilang dari Tanjung Pinang, hilang dari Indonesia, hilang dari dunia, hilangnya itu karena mungkin ada orang yang sedang beristighfar malam ini. Karena manusia nggak punya kehebatan. Nggak ada kehebatannya manusia. Ya, jadi kalau antum bilang, Ustaz, apa solusinya? Saya punya masalah, Ustaz. Apa solusinya? Istighfar. Makanya sampai-sampai ada seorang ulama, ketika ditanya, didatangi oleh seorang pemuda, wahai seorang ulama, saya lupa nama ulama ini, tapi mungkin nanti ditanya sama Ustaz yang ada. Dia banyak problem. Lalu tiba-tiba ulama ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dan ketika kau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan makhraj, Allah akan memberikan jalan keluar. Maka anakku semua, tidak ada jalan keluar yang paling baik kecuali seseorang itu bertakwa kepada Allah. Dan di dalam rumah kita gitu, semua problem-problem itu disembuhkan dengan bertakwa kepada Allah, yaitu tentang tauhid. Selesai poin pertama. Baru poin pertama, waktu sudah mau habis. Ya, itu yang pertama ya. Yang pertama bahwa rumah itu, ketika kita ingin menjadikan rumah itu adalah rumah yang nyaman, rumah yang tenang,
rumah yang di dalamnya ingin kita rasakan kenyamanan, maka yang pertama kita lakukan adalah penduduknya rumah itu, pegawainya rumah itu, pekerjanya rumah itu, yang ada di dalam rumah itu semuanya harus bertakwa kepada Allah. Nggak boleh ada yang bermaksiat. Bapaknya, ibunya, suami, istri, anak-anak, semua harus beriman. Kalau semuanya sudah beriman, nyaman rumah itu. Ya, karena pelaku maksiat dia tidak akan mendapatkan kendaraan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, dia beriman, maka yang naik di kapal itu hanyalah orang-orang yang beriman. Maka anaknya Nabi Nuh sendiri dan istrinya Nabi Nuh sendiri, dia tidak bisa naik ke kapal karena dia kondisinya tidak orang yang beriman. Maka Allah memberikan keselamatan perahu ini. Maka perahu ini berlayar dengan selamat dan dia mendarat dalam keadaan selamat. Kenapa? Karena dia beriman. Ya, makanya kalau rumah antum mau nyaman, pulang ke rumah besok. Kapan mau pulang? Besok? Besok kita pulang insya Allah. Sebagian. Ketika pulang, sampaikan kepada orang tua, wahai bapak, wahai ibu, ketika rumah kita ingin nyaman, ingin dimasuki malaikat, ingin turun berkah Allah, maka semua penduduknya harus beriman. Sholat subuh semua, sholat zuhur semua, bertakwa semua, makan tangan kanan semua, masya Allah, beriman dia. Yang kedua, rumah itu akan menjadi nyaman ketika di dalam rumah itu hidup nasihat menasihati. Rumah itu, jangankan rumah, lingkup besar saja, lingkup Indonesia, lingkupnya negara, lingkupnya dunia, itu akan aman kalau manusianya mau dinasihati. Ad-dinu nasiha. Indonesia ini akan nyaman kalau semua manusianya mau dinasihati. Dinasihati sama pemimpin, semuanya masuk rumah, jangan keluyuran. Mau nerima nasihat semuanya berdiam di rumah, aman, gak ada penyakit. Biiznillahi ta'ala. Pondok pesantren ini akan menjadi nyaman kalau semuanya mau dinasihati. Apalagi kalau cuma dibawa lingkup yang kecil, yaitu lingkup apa? Makanya kalau dalam kenegaraan itu ada namanya orang-orang khawarij, orang-orang yang suka memberontak karena nggak mau nerima nasihat. Makanya orang pemberontak itu, orang-orang khawarij itu adalah orang-orang yang tidak mau nerima nasihat, memberontak di mana-mana. Pemerintah di demo habis-habisan, ya, pemberontak, meledakkan bom, bawa bom diledain, ya nggak mau dinasehati, rusak negaranya. Rumah tangga itu akan rusak kalau sama salah satu dari keduanya tidak mau dinasehati. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Maka ketika ini dibawa dalam lingkup yang kecil yaitu rumah tangga, kemudian kita katakan bahwa mereka adalah bersaudara. Bahasa Arab itu ikhwah itu, sampai ada ulama menjelaskan kata ikhwah itu. Ada ulama menjelaskan kata ikhwah. Ikhwah itu dalam bahasa Arab, nanti ditanya sama Ustaz Kahfi. Ikhwah itu artinya apa? Saudara ya Ustaz ya. Saudara yang diistilahkan sebagai saudara kandung. Para ulama mengatakan innamal mu'minuna, orang mukmin itu ikhwah. Kata ikhwah itu artinya persaudaraan yang sangat erat. Ketika seorang muslim dan muslim dia muncul sifat nasihat menasehati, itu artinya dia tidak menginginkan saudaranya celaka. Itu namanya. Walaupun nanti kita akan bahas dan mungkin minggu depan kita bahas, yaitu adab dalam memberikan nasihat. Yang mungkin banyak orang tidak paham bagaimana cara memberikan nasihat. Tapi kita bawa dulu ke dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga dulu. Suami istri dulu ya. Antum belum punya istri ya? Saya bawa ke konsep suami istri dulu. Ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dikatakan sahih oleh para ulama. Hadisnya adalah Nabi SAW bersabda, ini tentang nasihat menasihati atau tentang ta'awun, tolong menolong, sehingga kemudian jadilah rumah itu seperti apa? Seperti surga. Dengarkan hadisnya Bang Hafiznya, walaupun belum punya istri. Nanti abang praktekkan ya. Hadisnya mengatakan rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atah fa in abad nadha fi wajhiha alma. Antum mau praktekkan Ustaz Kahfi, dipraktekkan.
Dipraktikkan Ustaz. Rahimallahu rajulan. Allah menyayangi, Allah merahmati. Allah sayang kepada seseorang, rajulan, kepada seorang laki-laki, yaitu kepada seorang suami. Qama minal lail. Dia bangun ketika malam. Dia bangun salat malam. Bukan bangun untuk nonton bola, bukan. Qama minal lail fa shalla. Dia bangun di salat malam, dia bangun di malam hari, kemudian dia salat. Wa aiqadha imratah. Kemudian setelah dia sholat, dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia berdiri, dia dekati ranjang istrinya, kemudian dia tepuk-tepuk istrinya. Kalau Umi, Bunda, bangun yuk, sholat malam. Dia tepuk. Kalau seandainya fain abad itu ya nggak mau, agak-agak istrinya mungkin lagi lemes, lagi capek, lagi agak ngeyel, maka dia mengambil air di tangannya, bukan disiram pakai ember, apalagi pakai selang, tidak. Diambil air di wajahnya, kemudian dipercikkan di wajahnya, atau diambil air wajahnya diusap di atas wajahnya, fi wajhiha, di wajahnya, atau dia percikkan di wajahnya. Dan orang itu disukai. Kalau seandainya istrinya marah, kamu ini suami bagaimana? Istri lagi tidur kok dikasih air di wajahnya. Antum katakan, inilah laki-laki yang disayang sama Allah. Kamu bilang saya laki-laki apa? Inilah laki-laki yang disayang sama Allah adalah ketika saya bangun di salat malam, kemudian saya membasahi wajahmu dengan air. Lalu bagaimana dengan perempuan Ustaz? Boleh nggak siram juga suaminya? Boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa aiqadat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhihil ma'. Nabi SAW mengatakan seorang wanita, seorang istri, dia bangun di malam hari, kemudian dia sholat. Selesai sholat, dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia tengok suaminya, ya Allah, suamiku, saya tahu kau capek, wahai suamiku. Aku tahu kamu lelah seharian bekerja. Aku tahu kamu berangkat pagi, pulang sore untuk bekerja. Tapi apalah salahnya kalau saya menjadi wanita yang disayangi oleh Allah. Dia masuk ke dapur, diambil air, dibasahin tangannya, kemudian diusapkan di atas wajah suaminya. Cepat. Maka dalam ayat ini, dalam hadis ini ulama mengatakan, disinilah dibutuhkan suami itu dan istri itu tawaduk di depan pasangannya. Maka ketika suaminya yang mengusapkan air, istri itu nggak boleh marah. Seharusnya mengatakan, wahai suamiku, terima kasih, kamu sudah membangunkan saya di malam hari ini. Suaminya lalu mengatakan, wahai istriku, aku tahu kamu lelah. Kamu capek menyetrika baju, aku tahu kamu capek nyuci, aku tahu kamu capek menggendong anak kita. Tapi aku mau kita sama-sama masuk di sorga. Bangun yuk, bangun. Kamu jadi imam saya? Iya, saya jadi imam kamu. Oh. Kamu bisa jadi imam saya? Iya. Kok bisa? Saya lulusan Darussilmi, 30 juz hafal. Masya Allah, dia imami istrinya. Yang jadi resiko, yang jadi masalah, jadi problem istrinya. Suaminya tidak bangun, istrinya tidak bangun. Makanya para ulama, kalau dibalik hadis ini, laki-laki itu kalau bangun, dia bangunkan istrinya, dia dirahmati oleh Allah, dia disayang oleh Allah. Antum balik hadis ini, orangnya tidak bangun di malam hari, mendengkur di malam hari, ngorok di malam hari, suami istri kesiangan, berarti dialah tipe-tipe suami istri yang tidak dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana mungkin rumahnya menjadi sorga? Hah? Lalu Ustaz, kalau anak-anak gimana Ustaz? Anak-anak juga begitu. Dia dibangunin sama bapaknya. Antum seandainya kalau dibangunin, wahai anakku bangunlah. Kamu adalah da'bus salihin. Salat malam itu adalah kebiasaannya orang soleh. Bangunlah nak, kau bangunlah, kau bangun. Akhirnya ketika dia bangun, dia kemudian mengatakan, terima kasih Abah, terima kasih Abi, terima kasih Bapak, Ayah, kamu sudah membangunkan saya. Masya Allah. Disinilah ketawaduannya seorang suami. Ketika suami dibasahi wajahnya oleh istri, dia tidak boleh mengatakan. Dan inilah banyak kejadian. Ini banyak kejadian. Rata-rata kalau istrinya lebih duluan soleha, lebih duluan hijrah, kemudian suaminya baru nyusul hijrah. Kalau suaminya menasihati istri, itu rata-rata sebagian besar suami itu nggak mau nurut sama istri. Rata-rata bangkang. Misalnya istrinya udah bangun sholat malam jam 3, dibangunin sama istrinya, Abi bangunlah sholat malam. Tiba-tiba suaminya ngatakan, tahu apa kau? Saya ini suami nih, saya ini pemimpin. Gitu. Sholat saja gitu. Gak usah bangunin saya, kalau mau sholat saja, gak usah bangunin saya. Ini tipe-tipe suami yang sombong, batarul haq wa gumtun nas.
Dia meremehkan istrinya, padahal istrinya ini sedang mengetuk pintu langit. Istrinya ini sedang mengundang rahmatnya Allah. Istri ini sedang ingin menjadikan rumahnya seperti sorga. Kok malah dimarahi? Seharusnya suami itu mengatakan, wahai suami, wahai istriku, terima kasih kamu sudah bangunkan saya. Tapi tiba-tiba suaminya mengatakan, saya lagi haid. Saya nggak tahu gitu. Ya. Ada pula suami yang haid gitu ya. Dia katakan, wahai istriku, saya kayaknya lelah sekali malam ini. Kau sholatlah, saya lelah sekali. Bolehlah saya istirahat. Nanti saya sholat malam menjelang subuh saja. Jawablah seperti itu. Ya, sebelum kita tutup, anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, orang yang saling nasihat menasehati di dalam rumahnya akan terbentuk rumah yang romantis. Dulu ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira ketakutan, maka yang menasehati Rasulullah itu istrinya Khadijah. Ketika Rasulullah ada sesuatu, maka dinasihati oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saling nasihat menasihati. Tumbuh nasihat sama menasihati. Maka Nabi SAW mengatakan dalam surah Ali Imran di ayat 110, kuntum khairu ummatin. Akan menjadi manusia terbaik ketika seseorang mau saling nasihat menasihati. Maka Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Saya hanya ingin menyampaikan di poin yang kedua ini, bahwa ketika kita ingin menjadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang baik, dan rumah kita adalah baiti jannati, rumahku adalah sorgaku, maka poin yang kedua apa? Kita harus menghidupkan saling nasihat menasihati, khususnya ta'awun alal birri wat taqwa, yaitu saling nasihat menasihati, tolong menolong di dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Ya, insya Allah rumah itu akan menjadi indah, rumah itu menjadi tenang, dan bahkan akan menjadi bagaikan seperti di sorga. Suami betah di rumah, istri juga betah di rumah, karena mereka hidup saling nasihat menasihati. Sebagai penutup, nasihat menasihati itu adalah tanda cinta. Makanya dia mengatakan nasihat itu adalah tanda cinta. Ketika kita dinasihati berarti itu ada cinta, dan ketika kita tidak dinasihati itu berarti tidak ada cinta. Barakallahu fikum. Sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjut besok malam. Besok malam lagi kita akan membahas yaitu adab bagi seseorang di dalam menasihati. Bagaimana adabnya menasihati dan bagaimana adabnya menerima nasihat, khususnya di dalam rumah. Barakallahu fikum. Saya tutup. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.